Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah tengah minggu seperti pada malam hari ini, meskipun di rumah kita masing-masing secara online. Namun biarlah kita tetap bersemangat untuk terus mengikuti ibadah kita sampai dengan selesai. Kita akan puji nama Tuhan. Kita awali ibadah pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan secara medley. Lagu yang pertama kita akan pujikan Engkaulah Perisaiku, kemudian dilanjutkan dengan lagu Tenang.
Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menyerahkan dalam pimpinan Tuhan di dalam doa yang pada petang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Suparmin. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kebaktian tengah minggu kita mulai, marilah kita mohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati dan menyertai kami setiap aktivitas sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu akan beribadah pada kebaktian tengah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal hingga akhir, biarpun Roh Kudus-Mu yang menyertai-Mu. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suharsono, yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami seutuhnya dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti juga kita mengutamakan Tuhan, maka berkat-berkat akan mengalir buat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suharsono. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Allah dan kebenaran
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam persekutuan doa tengah minggu pada malam hari ini, yang diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan ayat 44 sampai dengan 52. Sebelum kita membaca dan merenungkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Menaikkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu, kami malam hari ini bisa bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya firman Tuhan yang kami renungkan menjadi berkat, kekuatan, kehidupan kami untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hati kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52, demikian firman-Nya kepada kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kemudian ayat 44 sampai dengan ayat 52, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretak gigi. Mengertikah kamu perumpamaan ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu tiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang selalu menerima dan meyakini
serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sering dan juga banyak mengajar kepada umatnya dan khususnya pada saat itu kepada para murid-muridnya dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Misalnya saja kita sudah pernah belajar tentang perumpamaan lalang di antara gandum yang sudah kita pelajari pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Pada saat ini, pada sore hari ini atau malam hari ini, persekutuan tengah minggu Kamis 30 Juli 20 tahun 2020, kita belajar tentang kerajaan surga yang diumpamakan Tuhan Yesus seperti biji sesawi, seperti ragi, seperti harta terpendam, seperti mutiara yang indah, dan seperti pukat. Perumpamaan ini begitu tepat dan jelas serta mengandung pengajaran yang begitu dalam kepada kita semua. Akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu memang kecil sekali, memiliki potensi yang begitu besar. Ragi juga kecil, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar. Karena kecilnya, biji sesawi itu ditaruh di telapak tangan dan kena hembusan napas hidung kita, biji sesawi itu bisa kabur dan hilang. Jadi seakan-akan kecil tetapi mudah hilang dan karena kecilnya seperti itu. Tetapi memiliki potensi yang besar. Ragi juga demikian. Ragi itu sedikit saja dicampur dengan tepung itu dapat mengkamirkan tepung yang begitu banyak. Kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan itu ada ukurannya ya. Kalau satu sukat itu 12 liter, 1 liter itu ada 0,89 kilogram. Kalau 3 sukat itu sama dengan 36 liter. Berarti sedikit ragi itu bisa mengkamirkan tepung 30 kilogram. Jadi kecil tapi sungguh-sungguh memiliki potensi yang besar. Banyak orang yang meremehkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Mungkin itu dianggap sepele dan tidak ada gunanya. Banyak orang yang menganggap kerajaan Allah atau kerajaan surga itu kecil. Kerajaan surga itu tidak berguna, kerajaan surga itu sepele. Apalagi tentang kerajaan surga yang diberitakan atau dinyatakan melalui karya Tuhan Yesus atau kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Itu dianggap hal yang tidak berguna, hal-hal yang sepele dan banyak disepelekan oleh banyak orang pada saat itu. Termasuk orang-orang Yahudi pada saat itu juga menyepelekan tentang kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Biji sesawi dan ragi, karena Tuhan Yesus tidak tampil sebagai raja yang besar atau seorang kaya, seorang yang berpangkat, dan kehadirannya juga tidak istimewa, bahkan kehadirannya hanya datang, hanya lahir di kandang dengan sederhana, bahkan yang mengunjungi hanyalah para gembala-gembala. Jadi tidak ada keistimewaan, tidak ada kekuasaan. Sehingga disepelekan oleh orang-orang pada saat itu termasuk orang Yahudi sendiri. Namun sebenarnya banyak orang juga yang mendapatkan berkat melalui kerajaan Allah atau kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Banyak orang yang mengalami kuasa Allah, banyak orang yang mengalami berkat-berkat yang begitu besar, bahkan juga banyak orang yang diubahkan dari tindakan perbuatan yang tidak baik menjadi memiliki perbuatan yang baik. Biji sesawi dan ragi menggambarkan kuasa Allah yang tersembunyi. Secara diam-diam berkarya, kemudian dampaknya begitu besar, bahkan sampai sekarang, sehingga banyak orang yang merasa damai di dalam kerajaan Allah itu. Kalau mereka menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, mereka merasa damai, hidupnya ada kasih, ada perdamaian,
di antara satu dengan yang lain, ada perubahan sikap hidup, rendah hati, kesombongan itu diubah menjadikan hal-hal sikap-sikap yang baik di hadapan Allah. Sampai sekarang banyak orang yang menganggap sepele, menganggap remeh, tidak ada gunanya kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang yang menolaknya, tidak mau menerimanya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, kalau kita menyaksikan juga di sisi lain, itu banyak orang yang mendapatkan berkat, mengalami berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Merasa damai, memiliki kehidupan yang kasih, kehidupan yang tentram, dan sebagainya. Itu banyak dialami oleh banyak orang yang menerima kerajaan Allah ini di dalam kehidupan mereka. Seperti burung-burung tadi yang diberitakan di dalam perumpamaan ini bisa bersarang di atas pohon sesawi yang sudah bertumbuh dengan rindang, banyak cabang-cabangnya, rimbun, sehingga burung-burung ini bisa bersarang dengan tentram, dengan damai di tempat itu. Demikian juga ragi yang telah dicampur dengan tepung yang begitu banyak juga bisa mengubah tepung itu lalu akhirnya menjadi roti yang bermanfaat bagi manusia. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hal harta terpendam dan mutiara yang indah. Ini memiliki makna ungkapan kasih Allah atau ungkapan isi hati Allah yang dinyatakan kepada umat manusia, bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kepada umat manusia. Jadi harta terpendam dan mutiara yang indah itu sebenarnya adalah semua umat manusia. Tidak ada yang terkecuali, semua umat manusia itu bagikan harta terpendam dan mutiara yang indah. Dan ladangnya ini adalah dunia ini. Semua umat manusia, tidak ada yang terkecuali, itu sangat berharga di hadapan Allah. Orang jahat pun, sejahat apapun itu juga seseorang yang sangat berharga di hadapan Allah. Termasuk orang Yahudi atau orang Israel sendiri pada saat itu yang tidak mau menerima kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah merupakan umat yang sangat dikasihi dan umat yang sangat berharga di hadapan Allah. Kenapa manusia ini merupakan sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah? Karena dalam firman Tuhan di dalam Kejadian itu, manusia itu diciptakan mirip dengan Allah atau menurut gambar Allah, diberi sifat-sifat Allah. Walaupun setelah jatuh dosa itu akhirnya dirusak oleh kuasa dosa. Jadi manusia ini sangat berharga, tidak ada yang terkecuali. Orang jahat pun itu sangat berharga di hadapan Allah. Itu bukan karena manusia itu baik. Jadi kalau manusia itu berharga di hadapan Allah itu bukan karena itu memiliki kebaikan. Kalau menurut kebaikan manusia tidak ada yang baik. Mungkin baik di mata manusia, tapi di hadapan atau di mata Allah itu lain lagi. Karena Allah melihat sampai ke dalam hati, bukan hanya yang dipandang mata saja. Jadi semua manusia itu merupakan harta yang berharga, bagaikan harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Umat Israel atau orang-orang di Timur Tengah zaman itu kalau memiliki investasi harta dunia itu bukan ingin membangun rumah tingkat, ingin membangun rumah yang baik, tidak. Karena pada saat itu mereka hidupnya juga banyak berpindah dan juga banyak peperangan. Kalau mereka memiliki tabungan itu berupa emas, perak yang berharga, kemudian bukan ditaruh di dalam rumah, untuk menyimpannya itu di kebun dengan rahasia supaya nanti tidak mudah dicari oleh orang. Jadi itu untuk pengamanan, jadi itu terpendam. Kalau mungkin orangnya sudah mati, kemudian keluarganya tidak ada yang tahu, ya harta terpendam itu terpendam seterusnya. Jadi itu harta yang berharga yang terpendam di hadapan Allah, itu adalah kita semuanya. Karena sudah jatuh dosa, manusia ini lalu bagikan harta yang terpendam tadi. Kemudian bagikan mutiara yang hilang tadi, yang dicari oleh pedagang akan dibelinya. Manusia tidak akan bisa kembali kepada Allah karena telah dikuasai oleh dosa dengan kemampuannya sendiri.
Manusia tidak bisa kembali kepada Allah dengan tindakan dan perbuatannya yang baik. Karena Allah itu tidak hanya melihat yang terlihat mata, tapi Allah melihat hati. Kelihatannya sih berbuat baik, berbuat benar, tapi hatinya sombong, hatinya tidak rela dan sebagainya, memberi, ya. Kelihatannya memberi tapi hatinya tidak rela. Kelihatannya sih beribadah, misalnya aja datang ke gereja tetapi hatinya tidak di gereja. Bisa juga Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Jadi kalau diukur dengan kebaikan, manusia tidak akan bisa bertemu atau tidak bisa kembali kepada Allah lah yang mencarinya. Dan kemudian Allah lah yang menemukan manusia. Oleh karena itu Allah bertindak, datang ke dalam dunia untuk mendapatkan manusia yang sangat berharga di hadapan Allah ini, yaitu melalui karya Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia ini dapat mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita orang yang percaya, kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, ini merupakan bagian dari harta yang terpendam tadi yang sudah ditemukan, atau juga merupakan mutiara yang indah yang sudah ditemukan. Jadi orang-orang yang percaya itu adalah bagian harta yang terpendam, bagian mutiara yang indah itu yang sudah ditemukan Allah. Kalau disembunyikan tadi ditemukan lalu disembunyikan, ini memiliki makna bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini akan dilindungi dari penghakiman nanti. Disembunyikan artinya disembunyikan dari penghakiman Allah supaya nanti memperoleh keselamatan. Kemudian juga memiliki pengertian bahwa dilindungi dari yang jahat. Allah selalu menyertai kepada kita sekalian. Tuhan Yesus mengorbankan segala sesuatunya. Allah mengorbankan segala sesuatunya untuk membayar lunas harta yang terpendam tadi atau mutiara yang ditemukan tadi. Pembayarannya dibayar dengan lunas, yaitu dengan harga yang mahal. Ya tidak bisa dihitung karena itu dengan darah yang kudus, darah yang suci untuk membayar kita, karena kita sudah ditemukan supaya kita juga memperoleh keselamatan, supaya kita juga menjadi warga kerajaan Allah atau bersama-sama dengan Allah, menjadi miliknya Allah atau menjadi keluarga kerajaan surga kembali. Karena kita sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian hal yang ketiga yaitu tentang pukat. Pukat yang dilabuhkan di laut atau jala ya, dilabuhkan di laut, itu akan mengumpulkan banyak ikan. Kalau sudah penuh ditarik ke pinggir atau ke pantai, kemudian ikan itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang berguna dan ada yang tidak. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada pemisahan. Pada akhir zaman nanti ada pemisahan. Pemisahannya adalah orang yang jahat dipisahkan. Kemudian dipisahkan dari yang benar, kemudian yang baik itu nanti akan dibawa pulang oleh pencari ikan tadi. Jadi nanti ada pemisahan, orang yang jahat dipisahkan dari orang yang benar. Itu kemarin pada minggu yang lalu kita sudah belajar lalang di antara gandum. Yang berhak untuk memisahkan lalang atau membedakan lalang dan gandum bukanlah kita, tapi adalah Tuhan sendiri. Di sini pukat juga nanti malaikat-malaikat itu yang ditugaskan Allah untuk memisahkan yang tidak benar dari yang benar, akan disendirikan. Tentunya yang benar akan kalau padi akan dimasukkan lumbung, yaitu masuk kerajaan surga. Kalau di sini ikan yang baik akan dibawa pulang, masuk ke dalam pasu, akan dimanfaatkan oleh yang mengambil, artinya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini merupakan jaminan keselamatan bagi mutiara yang ditemukan, bagi harta bendam yang telah ditemukan dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi ini kita adalah merupakan bagian dari itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh gereja, yaitu berjuang demi kerajaan Allah. Apa maknanya dan maksudnya tema ini? Kalau saya memaknai tema ini adalah berjuang dengan pengertian mempertahankan diri kita.
Bukan lalu kita memperjuangkan kerajaan Allah, tidak bisa orang memperjuangkan kerajaan Allah, memburu kerajaan Allah tidak bisa. Membayar kerajaan Allah dengan harta yang kita miliki tidak bisa. Tapi kita sudah dibayar lunas. Kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Perjuangan kita dalam kehidupan kita adalah mempertahankan diri kita supaya kita tetap berada dalam lingkaran kerajaan Allah, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia menjadi warga kerajaan surga dengan dibayar lunas dengan darah Kristus. Nah, sudah dibayar dengan harga yang mahal oleh Kristus, dan kita tetap harus berada di dalam lingkaran keluarga kerajaan Allah. Ini artinya kita berjuang, jadi bukan otomatis kita harus mempertahankan diri kita supaya kita berada di dalam kerajaan surga. Walaupun dunia ini menganggap remeh sampai sekarang, biar tidak apa-apa, menganggap tidak kerajaan Allah yang diberitakan Kristus itu tidak ada gunanya, ini dan itu komentarnya bermacam-macam dunia ini. Tetapi berbahagialah bagi kita sebagai harta yang ditemukan, dan kita tetap berjuang mempertahankan itu supaya kita tetap memiliki kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, dan firman Tuhan ini tetap mengingatkan kita dalam situasi apapun bahwa kita sudah sebagai harta yang berharga, sebagai mutiara yang telah ditemukan, dan kita juga sudah mengerti tentang kerajaan Allah walaupun itu dianggap sepele oleh dunia, kecil dan tidak berharga, tetapi sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terlebih-lebih bukan hanya berkat di dunia ini, tapi berkat kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Itu adalah berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, renungan singkat firman-Mu pada malam hari ini. Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini tidak sia-sia. Kami bersyukur kalau menjadi harta yang sangat berharga di hadapan Allah, dan sudah ditemukan dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi warga kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu adalah kerajaan yang membahagiakan, bagikan biji sesawi yang burung-burung bisa bersarang dengan tenang di sana. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Roh-Mu yang kudus mengajar berlanjut di dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini mampu kami wujudkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memanjatkan doa-doa kita, menaikkan doa-doa kita di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Marta Magdalena. Kekudus yang beri kekuatan.
Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam keterbatasan ibadah kami boleh tetap bersukacita walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan, baik yang melalui pekabaran Injil, program-program gereja. Tuhan memberkati agar kami seluruh jemaat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, pelaksanaan undo-undo sudah berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati kami juga dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kewajiban kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati Ibu Insri Ajeng, Ibu Betsy, Ibu Wahyu Utami, Anak Saka, Bapak Teguh Rumakso, Ibu Sumarni, Saudara Asmiranto. Tuhan memberkati juga Bapak Yoel, Ibu Sri Penny, Ibu Suliati Marwoto. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki kebutuhan khusus. Tuhan memberkati Ibu Tuminah Wartono, Ibu Sutini Katiko Hadi, Bapak Jemi, Bapak Mariolan, Ibu Dina Wiliana, Ibu Iswati, dan Ibu Toeni. Kami senantiasa berdoa untuk Adi Yuswo. Tuhan memberkati Ibu Sri Murbarinah, Ibu Katrin, Ibu Naomi, Bapak Basuki, Bapak Wiloso, Ibu Panijah, Ibu Sri Ana Triatmoko, Ibu Sumini, Ibu Sustiningse, Ibu Sumana, Ibu Sudirman, dan Ibu Radiman. Tuhan senantiasa memberkati, dalam kehidupan mereka ada sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, walaupun saat ini mereka belajar dari rumah. Tuhan memberkati semangat kesehatan mereka sehingga tetap belajar, memperoleh pengetahuan yang baik bagi masa depannya. Tuhan juga memberkati perkembangan imannya, walaupun mereka beribadah dari rumah juga. Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga. Tuhan memberkati keharmonisan keluarga. Jika ada yang memiliki masalah ekonomi, Tuhan juga menolong dan memberkati. Biarlah kami dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang pada saatnya memiliki pasangan hidup. Tuhan juga akan memberkati pasangan yang satu iman sehingga mereka penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang saat ini sedang menantikan kehadiran anak. Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin, pejabat negara, dan semua kabinet Indonesia Maju. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk stabilitas nasional dan keutuhan negara kami. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini, biarlah pemerintah dapat bekerja dengan baik. Terlebih kami seluruh masyarakat dengan penuh hikmat dapat melaksanakan protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh berhenti. Terlebih Tuhan, Kau juga memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semua doa harapan yang boleh kami sampaikan. Tuhan menyucikan dan Tuhan memberkati. Mohon ampun akan semua dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian, terima kasih Yesusku.